adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik dalam hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalaupun mungkin selama ini kita ada di rumah dan tidak ada di gedung ibadah, percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Yosafat. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, kita belajar dari situ di dalam ayat yang pertama bagaimana yang namanya Raja Yosafat itu mau diserang oleh beberapa pasukan. Dan apa yang terjadi ketika dia diserang, maka dia mengalami ketakutan. Dia mengalami ketakutan.
Dan Alkitab melaporkan pada waktu dia mengalami ketakutan di dalam ayat yang ketiga dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini. Maka dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pada waktu dia mengalami ketakutan, maka Raja Yosafat itu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini waktunya pada waktu Anda mengalami ketakutan. Pada waktu Anda mengalami ketakutan yang namanya virus corona ini. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi belajar dari yang namanya Raja Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan pada waktu dia mengalami ketakutan. Nah, hari ini mungkin Anda mengalami ketakutan yang namanya virus corona ini. Anda tidak bisa kemana-mana. Anda berada di rumah. Tetapi pada waktu Anda berada di rumah, Anda datang kepada Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan. Pada waktu Anda berdoa datang kepada Tuhan, maka ini waktunya Anda datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita pelajari dalam ayat yang ketiga, Alkitab melaporkan bahwa Yosafat mengambil keputusan. Perhatikan baik-baik, dia mengambil keputusan, dia mencari Tuhan. Karena apa? Karena dia mengalami ketakutan. Kenapa dia mengambil keputusan mencari Tuhan? Karena dia tahu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yosafat ini tahu bahwa kuasa dan keperkasaan itu ada di dalam Tuhan. Bahwa yang namanya virus corona ini Tuhan berkuasa, Tuhan mampu melakukannya. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita betapa perlunya pada waktu kita mengalami ketakutan, kita mengambil keputusan mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia berkuasa melenyapkan yang namanya virus corona itu. Tetapi bagian kita adalah datang kepada Tuhan. Bahkan kita melihat di dalam ayat berikutnya bagaimana Yosafat mengatakan bahwa kalau ada malapetaka, kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit, maka dia berkata kami akan berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kami. Maka itu berarti bahwa kita perlu belajar dari Raja Yosafat ini bagaimana kita perlu berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kalau selama ini kita belum didengar oleh Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau hari ini belum dijawab, besok kita berdoa lagi. Kalau lusa belum dijawab, 3 hari lagi kita berdoa sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yosafat datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Dan pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kami akan berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kami. Nah, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, saya mau menghimbau Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Inilah waktunya kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Ada banyak orang bosanan kalau berdoa. Kalau sehari berdoa atau 2 hari berdoa sudah gak dijawab oleh Tuhan. Dia sudah bosan berdoa. Maka hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kalau pemerintah mengajak kita supaya kita beribadah di rumah, bekerja dari rumah, maka ini waktunya kita bersama-sama berdoa supaya segera virus corona ini lari dari daerah kita, lari dari negara kita. Karena apa? Kita berdoa sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Bagaimana kalau besok belum terjadi, lusa belum terjadi, kita terus berdoa sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, maka kita belajar dari situ.
Yosafat mengatakan, "Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan." Nah, kalau hari-hari ini Anda sudah tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Mungkin Anda di rumah udah jenuh, mungkin Anda mungkin ke dapur, Anda mungkin ke ruang tengah dan sebagainya, Anda sudah jenuh. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kenapa mata kita tertuju kepada Tuhan? Karena kalau mata kita tertuju kepada masalah, maka yang terjadi adalah kita lebih takut lagi. Kalau mata kita tertuju kepada yang namanya sakit penyakit, maka kita akan lebih takut lagi. Tetapi Yosafat mengajari kita bagaimana supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada persoalan-persoalan kita. Bahkan di seluruh negara, banyak negara, hampir 198 mungkin kurang lebih negara sudah terjangkit virus corona ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau hari ini mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita berdoa lagi kepada Tuhan. Bahkan kita berdoa bagaimana supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. Bahkan ada saudara-saudara kita juga, mereka mungkin sudah kesulitan dengan makan dan minum. Tetapi hari ini kita menopang mereka, kita mendoakan mereka sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah malas berdoa, karena kita tahu pada waktu kita berdoa Tuhan mendengarkan doa kita. Pada waktu Tuhan mendengarkan doa kita, maka itu berarti bahwa waktunya lah kita sekarang ini berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17, bahwa bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat terjadi. Nah, kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita bukan berdoa asal mengucapkan saja, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mata tertuju kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara, karena Dia Maha Kuasa, bukan hanya berkuasa, tetapi Dia Maha Kuasa. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Engkau Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lama. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan. Oh, haleluya. Mari saudara kekasih, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.
Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin mereka mengalami ketakutan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami ketakutan. Mungkin juga selama ini mereka sudah jenuh di rumah. Tetapi hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu supaya mata kami tertuju kepada Tuhan. Ada kalanya mungkin kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di sorga. Mari kekasih Tuhan terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu. Percayalah bahwa pengorbanan Yesus yang dia sudah berkorban bagi Anda, melenyapkan segala ketakutan, melenyapkan segala kelemahan Anda, dia sudah berkorban bagi Anda. Terima berkat dari Bapa kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.